Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Semoga sehat selalu. Ingat baik-baik, pekerjaan yang belum diselesaikan tolong segera diselesaikan. Yang belum ulangan harian silahkan cepat untuk menyelesaikan daripada mendapatkan nilai kosong nanti pada saat pembagian nilai ulangan tengah semester. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita akan membahas mengenai tumbukan dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemarin sudah kita bahas singgung sedikit mengenai tumbukan, ada 3 itu tumbukan, akan kita bahas lebih lanjut di sini. Oke, jenis-jenis tumbukan. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, tumbukan antara 2 benda yang jumlah energi mekaniknya tetap sama besar sebelum dan sesudah terjadi tumbukan. Dengan kata lain, sebelum dan sesudah terjadi tumbukan. Dengan kata lain, tumbukan lenting sempurna ini tidak ada energi yang hilang. Ciri-ciri tumbukan lenting sempurna itu adalah kecepatan sebelum dan tumbukan sama, tetapi arahnya berlawanan ya. Berlaku hukum kekekalan momentum. Yang ketiga, berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Koefisien restitusinya adalah E-nya bernilai 1. Kemudian tumbukan yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian. Pada tumbukan lenting sebagian, beberapa energi kinetik akan diubah menjadi energi bentuk lain seperti panas, bunyi, dan sebagainya. Akibatnya, energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar daripada sebagian besar tumbukan yang terjadi antara 2 benda merupakan tumbukan. Sebagian besar tumbukan yang terjadi antara 2 benda merupakan tumbukan lenting sebagian. Oke. Ciri-cirinya di sini adalah yang pertama, berlaku hukum kekekalan momentum ya. Yang kedua, energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan tidak sama ya. Tadi yang lebih besar adalah yang sebelum tumbukan. Kecepatan relatif sesudah tumbukan berkurang dibandingkan setelah tumbukan. Nilai E-nya, koefisien restitusinya adalah antara 0 1, tapi tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Yang berikutnya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan yang terjadi di mana kedua benda yang bertumbukan akan melekat satu sama lain atau menjadi satu gerakannya sehingga terjadi tumbukan. Jadi setelah tumbukan biasanya menyatu ya, istilahnya seperti itu. Koefisien restitusinya sama dengan 0. Cirinya di sini tidak lenting sama sekali. Setelah tumbukan benda menyatu, kecepatan setelah tumbukan sama besar. Berlaku hukum kekekalan momentum. Mengalami kehilangan energi kinetik. Kenapa mengalami kehilangan energi kinetik? Karena awalnya bergerak, setelah itu bersatu, jadi diam. Dia pergerakannya sangat kecil sekali. Nilai E-nya sama dengan 0. Oke, ini yang tadi kenapa itu dirubah menjadi energi panas ini. Perhatikan baik-baik. Ketika mobil atau sepeda motor bertabrakan, apakah ada bunyi yang dihasilkan? Ya, kalian bisa sering ya, kalian mungkin mendengar cerita atau mungkin melihat sendiri ya. Inilah kejadiannya. Apakah ada bunyi yang dihasilkan? Ya. Jadi pasti ada bunyi dan juga panas yang muncul akibat benturan antara 2 benda. Bunyi dan panas ini termasuk energi. Jadi ketika 2 benda bertumbukan dan menghasilkan bunyi dan panas, maka ada energi yang hilang selama proses tumbukan tersebut. Sebagian energi kinetik berubah menjadi energi panas dan energi bunyi. Dengan kata lain, total energi kinetik sebelum tumbukan tidak sama dengan total energi kinetik setelah tumbukan. Seperti itu. Baik, untuk kegiatan hari ini kegiatan laboratorium 1 sebenarnya.
bukan 2. Saya minta kalian melakukan kegiatan ini. Yang pertama, sediakan beberapa bola yang dibuat dari bermacam-macam bahan. Pertama, kelereng, bola pingpong, bola bekel, ya. Bisa pinjam di adiknya ya kalau punya bola bekel. Bola dari plastisin. Jadi plastisin kemudian dibentuk bola, ya. Tidak usah gotri bola tenis ya, mungkin kita ambil kelereng, bola pingpong, bola bekel, bola dari plastisin. Itu saja. Jatuhkan bola-bola tersebut di atas pada ketinggian yang sama. Perhatikan pantulan dari bola tersebut. Bola dari bahan apa yang pantulannya sama dengan ketinggian semula? Bola dari bahan apa yang tidak memantul? Jadi kalau tidak memantul ya berarti setelah jatuh kena lantai berarti ya tidak mental, berarti nempel, itu namanya tidak mantul. Bola dari bahan yang dipantulannya lebih rendah dari ketinggian semula. Jadi engkau lek pas mantul itu berarti lebih rendah ketinggiannya. Nanti hasilnya kalian laporkan bentuk seperti ini. H1 berarti ketinggiannya pada saat bola masih belum dilepas. H2 berarti ketinggian setelah bola menyentuh tanah. Pas mantulnya itu loh ketinggiannya berapa. E itu diperoleh dari akar H2 dibagi H1. Nanti hasilnya berapa. E itu adalah koefisien restitusi. Jadi gini, kalian pakai kelereng, bola pingpong, bekel, dan plastisin aja. Gotrinya tidak usah ya. Gotrinya tidak usah dikerjakan. Jadi kamu membuat 4 kegiatan itu, kemudian pantulannya berapa, kemudian mencari nilai E-nya. Saya minta kalian membuat kesimpulan tumbukan bola yang termasuk lenting sempurna yang mana? Lenting sebagian dan yang termasuk tidak lenting sama sekali. Ini bisa diambil dari nilai E yang kalian dapatkan di sini. Karena kalau umpamanya kalian nanti bisa mengkualifikasi hasilnya E-nya adalah sama dengan 1, berarti di situ termasuk lenting sempurna. Kalau E-nya lebih kecil daripada 1, antara 0 dengan 1 berarti lenting sebagian. Kalau tidak mantul berarti E-nya sama dengan 0. Ya, itu termasuk tidak lenting sama sekali. Oke, coba nanti hasilnya kalian tulis di buku catatan. Setelah itu dilaporkan pada saat kegiatan tatap muka. Baik, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tolong dikerjakan sebaik-baiknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.